Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Agustina Sada, bisa dipanggil Nasten. Oke, di sini saya akan menjelaskan teknik penumpatan GIC, resin komposit, tumpatan sementara, dan ART. Oke, di sini saya sudah sediakan pantong. Nah, langkah yang pertama itu saya akan menjelaskan tumpatan sementara. Nah, yang pertama itu kita memblokir di area yang akan kita kerjakan. Nah, lalu setelah kita memblokir, kita membersihkan kavitas menggunakan ekskavator. Setelah kita membersihkan, kita mencuci kavitas menggunakan cotton pellet basah selama menggunakan cotton pellet basah 3 kali. Habis kita mencuci, terus kita mengeringkan dengan cotton pellet kering 3 kali. Sesudah kita mengeringkan kavitas, kita masukkan cotton pellet yang sudah ditetes dengan eugenol ke dalam kavitas. Setelah kita melakukan cotton pellet, setelah kita memasukkan bahan tambalan pada kavitas, lalu kita mengoleskan Vaseline untuk meratakan permukaan gigi yang kita tambah. Nah, kegunaan untuk kita Vaseline itu untuk meratakan permukaan yang kita tambal dan menghaluskan permukaan yang kita tambal. Lalu setelah kita tambal, kita mengukur ketinggian menggunakan articulating paper. Nah, jika kita masukkan articulating paper di tempat yang kita tambal, jika masih ada warna merah, nah itu kita akan membersihkan atau meratakan kembali menggunakan ekskavator. Setelah kita meratakan dan pasien merasa nyaman, maka di situ kita akan tahap selanjutnya itu kita menginstruksikan kepada pasien. Menginstruksikan kepada pasien itu misalnya jangan mengunyah atau makan makanan yang keras di rahang yang kita tambal. Nah, terus jangan menyikat gigi dulu sebelum tambalan itu keras. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik GIC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penumpatan GIC. Oke, yang pertama kita buka jalan masuknya kavitas menggunakan bor di daerah di permukaan gigi yang kita ingin tambah. Nah, setelah kita membuka kavitas menggunakan bor, setelah itu kita membersihkan kavitas menggunakan cotton pellet basah selama 3 kali dan mengeringkan dengan cotton pellet kering 3 kali. Lalu kita mengisolasikan daerah yang akan kita kerja. Setelah itu kita mengaplikasikan dentin conditioner, lalu kita mencuci menggunakan cotton pellet basah 3 kali dan membersihkan dengan cotton pellet kering selama 3 kali. Lalu kita mengaduk bahan di atas mixing pad menggunakan agar spatel. Kemudian masukkan bahan ke dalam kavitas menggunakan plastik filling. Setelah itu kita melakukan pinching press menggunakan Vaseline. Nah, kegunaan untuk Vaseline itu untuk menghaluskan di permukaan yang telah kita tambal. Oke, setelah kita menggunakan Vaseline, kita mengukur ketinggian menggunakan articulating paper. Nah, fungsi dari articulating paper itu mengukur ketinggian. Nah, jika pasien menggigit articulating paper dan masih terdapat warna merah di bagian gigi yang kita sudah tambal, maka kita akan membersihkan kembali sehingga permukaan yang kita tambal itu bisa rata. Nah, setelah kita membersihkan ketinggiannya, mengukur ketinggian, lalu kita menginstruksikan kembali kepada pasien bahwa kalau mau makan tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan rahang atau di bagian gigi yang kita sudah tambal. Lalu kita menyikat gigi itu harus tidak di bagian yang kita sudah tambal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik ART. Yang pertama, buka jalan kavitas.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penumpatan dengan resin komposit. Yang pertama, kita membersihkan kavitas menggunakan ekskavator di bagian gigi yang akan kita tambal. Terus setelah itu kita membersihkan kavitas menggunakan cotton pellet basah selama 3 kali dan mengeringkan dengan cotton pellet kering selama 3 kali. Setelah itu kita mengisolasi daerah kerja. Nah, kemudian kita mengaplikasikan etching. Setelah kita mengaplikasikan etching, lalu kita mencuci lagi menggunakan cotton pellet basah selama 3 kali dan mengeringkan itu selama 3 kali juga. Setelah itu kita mengaplikasikan bonding, lalu kita menyinar selama 5 detik. Setelah itu kita mengaplikasikan pasta resin, setelah itu disinar selama 10 detik. Setelah itu kita menginstruksikan kepada pasien agar tidak menggunakan rahang yang kita tambal itu untuk makan makanan yang keras, untuk mengunyah. Lalu kita kalau menyikat gigi itu di bagian yang kita tidak tambal, sedangkan di bagian yang tambal kita tidak bisa menyikat karena takutnya bahan tambalan itu bisa terlepas. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sesama. Terima kasih.